Well, scary thing happen. Ada hal-hal yang menurut gua sedikit menakutkan dan di lain sisi juga kayak selebihnya kayak I really fear what is happening. Tapi sebenarnya bukan itu problemnya. Problemnya adalah gua itu sering banget kita bikin video di balik pelajari diri sendiri, pelajari JavaScript lah, pelajari GarageScript lah, pelajari inilah, pelajari itulah. Problemnya adalah datang hari ini ketika gue merasa apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar, gitu. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini itu sebenarnya sudah cukup gitu? Apakah kita emang ingin bikin game atau kita itu sebenarnya ingin melakukan hal yang lain, ataukah sebenarnya kita emang tidak ada kerjaan jadi kita melakukan hal seperti itu? So it's like being intermediate di dalam intersection kita. We are coming to now our intersection. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar? Apakah kita melakukannya karena kita emang memiliki harapan kita bisa berhasil, atau karena hanya terbawa suasana dan waktu saja? Apakah karena kita berbohong dengan diri sendiri dengan bohongi bahwa ketika gue bisa bikin game, mungkin gue bisa mendapatkan kerjaan gitu. Problemnya adalah gue sudah belajar di JavaScript, dan ketika gue sudah sampai OOP, Object Oriented Programming, gue mungkin bisa memahami almost like hampir any script di dalam JavaScript, tapi nggak semuanya. Tentu saja dengan API dan segala macamnya itu berpengaruh ke dalam dua arah. Gue nggak mempelajari HTML dan CSS karena kalau gue mempelajari dua hal itu, waktu gue terlalu lama untuk mempelajari mereka. Yang akhirnya gue tidak sempat untuk belajar yang namanya itu bagaimana bikin game. Oke, ketika gue mau bikin game ini, this is me, gue hanya ingin mencoba mencurahkan isi gue, pikiran gue, kenapa gue membuat video ini. Oke, kita sebelum lanjut, gue akan bilang kenapa gue bikin video seperti ini, kenapa gue terekspos di dalam dunia yang orang lihat ternyata Wingcott itu berbeda, karena ini pengaruhnya berbeda untuk basic level. Karena YouTube bukan untuk semua orang, jadi nggak untuk semua orang-orang yang akan nonton video gue, dev journey gue seperti apa gitu. Karena mereka pengennya journey-nya itu seperti berbahasa Inggris lah, berbahasa apalah, yang itu sebenarnya menjadi problematik. Why? Because semua video yang gue bikin itu bukan untuk orang lain, mungkin untuk masa depan gue, mungkin untuk bagaimana gue akan menyimpan ini loh, sebenarnya diri gue yang dulu itu seperti ini. Ketika mungkin 10 tahun ke depan gue melihat diri gue yang sekarang, I don't know, mungkin gue melihat ternyata gue dulu sangat masih terlalu naif, atau mungkin gue akan menyesal dan gue salah selama ini, atau mungkin gue akan merasa bahagia, pilihan yang gue lakukan, hardship yang gue lakukan akhirnya terbayarkan. Everything is based on gamble, right? But nggak semuanya itu harus benar-benar kayak berdasarkan gamble gitu, men. Kita bikin planning, for real, dalam rentan waktu sekian, kalau misalnya gue nggak berhasil, kalau misalkan jeda waktunya udah habis dan gue masih nggak berhasil, gue akan mencoba cara lain, gue akan mengejar hal yang lain. Oh come on people, there is like a lot of things happening out here. Problemnya adalah, will I do it? Can I do that? Apakah kita bisa melakukan hal itu? Apakah kita akan doing all of this entirely, universally? I don't know. Problem is I don't know. I don't even know. Kembali lagi kemana tadi sebelum kita melanjutkan? Oke, ya. Melanjutkan. This video is for me. This video is for myself. Problemnya adalah ketika orang yang, kalau misalkan kita one day jadinya terkenal dari gara-gara game itu, dan kemudian melihat we ourselves just like this, terus apa yang terjadi Mister dalam mereka? What do you think of the people who you actually search turns out to be just like, I don't know, normal people? Well, that's humanity. Itulah manusia. We are not perfect. Kita tidak sempurna. We are becoming I don't even know English. My grammar is completely
gibberish. It is impossible for me to say English with a perfect sentence. It is almost and it will not gonna be possible. So, apa yang kita lakukan sekarang? Gue merasa kalau misalkan ada orang suatu saat lihat video gue, terus kemudian, what is this guy? Winggawati itu ternyata seperti ini. Padahal gamenya itu seperti itu. Tapi ternyata orangnya seperti ini. Yeah, well, come on people. Maybe myself is my own worst critic. Mungkin gue adalah kritik terburuk bagi diri gue sendiri. I don't know. Maybe yes. Karena hari ini gue berpikir, what if we are wrong? Bagaimana jika kita salah? Gue sudah belajar JavaScript. Oke, gue udah memahami hobi. Dan gue sebenarnya udah melihat like the problem for me is like I cannot straight in one path. Gue gak bisa fokus untuk satu jalan terus. Konsistensi itu adalah hal yang paling susah. It's bukan bikin gamenya, bukan memulai sesuatunya, tapi konsisten dengan waktu yang udah ada. Gue harus full bekerja di sana. Kalau misalnya enggak, well that's the problem kita. That's the real problem. Why? Why do I dream of something, but I do not catch it because turns out I have this barrier. I have this barrier. I cannot push this barrier because I'm just too lazy to sit around, to just do sitting down, just to, I don't know, sleeping all day. You see, that's the problem gitu. The problem is like we have a lot of thinking that I'm not sure that I have enough. I'm not enough. Menurut kayak gue emang belum begitunya, like full untuk dev, untuk menjadi game dev. Dengan adanya JavaScript, gue berpikir, okay, bagaimana kalau gue mempelajari suatu? Ternyata coding itu susah. Susahnya adalah lu harus bikin problem solving kita, dan bukan hanya codingnya doang yang susah, people. Tapi rumus di balik coding itu yang susah, mister. Lu harus ada rumus matematika segala macam, rumus-rumus yang udah ada sebelumnya, dan lu harus pakai rumus itu. Terus ada aturan tertentu untuk bikinnya. Well, that's it the problem here. I'm facing. Aku sudah pengalaman dengan JavaScript. Udah pernah dengan JavaScript. Udah sudah tahu gimana cara bikin kode yang istilahnya simple, belum yang fantastically hard. Dan gue nggak sekolah di dalam, gue nggak sekolah di dalam pemrograman. Gue nggak sekolah di dalam bahasa pemrograman. Dan yes, simple. Yes, we did it. Ternyata gue bisa belajar pemrograman tanpa gue bersekolah di bahasa pemrograman, dan yang gue belajar hanyalah JavaScript inti. Karena di luar sana ternyata kalau misalnya lu paham bahasa Inggris, setidaknya lu mengerti 1-2 hal gitu kan. At least lu bisa mempelajari hal-hal yang menarik gitu, men. Contohnya gue kemarin belajar regex, dimana gue belum tentu regex itu apa. Regex, bahasanya regex. Ternyata regex itu adalah filter untuk teks. Ternyata simple. Ternyata regex itu sangat simple. Ada huruf W untuk word, ada tulisan, ada tanda plus, ada tanda titik, ada tanda tanya. Setelah itu fungsinya buat apa? Itu hanya sekumpulan logika. So we working ourselves based on logiknya. Bahasa pemrograman seperti itu. Problemnya adalah, what if what I'm doing all this far because I never make one games. I mean, like I did make 2 games, but that's just stupid, right? It's just silly. It's stupid. It's not that powerful. I had to work out myself, my ass to today. I don't know. The problem is in the consistency. I'm just like, maybe it's not like I'm burning out, but I can. Harusnya gue bisa, like duduk selama, I don't know, like 6 hours, maybe like 8 hours just for me watching and learning something. Ternyata yang gue lakukan adalah tidak. Gue hanya duduk sekitar sekitar 2-3 jam, habis itu 3 jam, udah 1 hari 3 jam dong. Duduk di pemrograman, udah, habis itu gak ada yang lagi. Apa yang kita butuhkan? Mungkin gue butuh game, mungkin gue butuh bermain game yang I don't know, like 5 hours, but the moment I did play games, I feel like myself is shit. Myself is like bullshit. I play games instead of making something, progressing something. So kita berada di trap. Okay. So we are on a trap. Sekarang masih
Kita berada di trap yang mana? Yang mana gue pengen maju, tapi gue nggak bisa maju. Tapi ketika gue pengen laid back, ketika gue pengen istirahat, ketika gue pengen santai-santai, gue nggak bisa istirahat sepenuhnya, Mister. There is like life is going on much, and I have to go like like full burst going on, like ketika gue melakukan hal ini kayak wah, seperti Hitler gitu, anjir. Tapi sebenarnya nggak, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Hopefully, no, yes. Gue sering ngecek ini, anjir, recording pakai kamera, ponsel, dan seperti ini gue. And yes, I've been stuck for forever long. I don't know, people. Am I doing this right or am I doing this just wrong? I cannot be two people at the same time. Mungkin karena problem gue adalah ketika gue tidak memahami JavaScript. Sorry, gue tidak memahami HTML dan CSS. Gue pengen belajar HTML dan CSS. Tapi ketika gue belajar hal itu, gue juga harus belajar JavaScript DOM, di mana gue nggak mau pelajari JavaScript DOM, di mana gue hanya mau pelajari JavaScript core language-nya doang, bahasanya doang, nggak campur tangan DOM. Karena ketika gue berpikir bahwa ketika gue sudah mempelajari bahasa JavaScript pemrograman itu secara intinya saja, gue bisa transfer ilmu yang gue dapat, gue bisa pindah kemana? Ke bahasa pemrograman yang lain. Karena bahasa pemrograman itu universal. Ternyata konsepnya universal, kata-katanya beda. Di Godot, Python, mana? Java, bukan JavaScript, tapi Java biasa. Ada C#, C++, terus ada yang lainnya segala macam. Ada Rust juga. Dan ternyata, Mister, di samping ada JavaScript, sebenarnya yang menjadi problematik, yang gue bilang, itu bukan ketika lo ngodingnya, tapi problem solvingnya. Gimana caranya lu mencari solusi yang sudah ada, seperti polygon, seperti shader, seperti I don't know, animation sprite, fisik, dan segala macamnya. Mungkin ada twinning, GSAP, terus kemudian ada Lodash, terus ada Vue.js, ada React.js. Vue dan React itu untuk HTML tapi nggak masuk. Karena ada Node.js, NV.js. Sih, gua kayak merasa harus mempelajari mereka semua untuk menggunakan apa yang mereka miliki gitu, mereka tawarkan gitu. Gue harus mengerti fungsinya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, dan segala macamnya. Padahal sebenarnya gue nggak harus ikut mempelajari everything kan, from zero, I mean. Gue nggak tahu HTML dan CSS karena gue nggak butuh HTML dan CSS, tapi gue merasa menatap tembok, dan gue melihat tembok ini adalah CSS dan HTML, dan gue nggak bisa lanjut karena gue terhalang ini. Gue harus belajar ini dong, belajar HTML dan CSS, kemudian gue bisa lanjut. Problemnya ada di sana, itu adalah jebakannya. Setelah gue belajar bahasa JavaScript, masih ada banyak, ratusan, mungkin ribuan, mungkin unlimited, infinite, ya, tantangan yang berada di masa depan yang gue nggak tahu, people. Am I just being paranoid? Am I just being like, I don't know, apakah gue hanya merasa kalau gue itu mengeluh di sini? Maybe yes, maybe yes. And I'm recording myself. Dan gue merasa ini untuk dipublikasikan. Dan gue melihat semua orang kalau misal melihat diri gue yang seperti ini, well, ternyata Megawati itu hanya seperti orang yang normal. Kadang orang yang like tidak begitu powerful, tidak begitu pintar amat. Orang yang sangat-sangat biasa, normal, yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak bisa, menyelesaikan HTML dan CSS. Yes, that's me gitu. That's me. That's all me, myself. Sementara gue melihat bagaimana caranya para dev, para programmer di luar sana, mereka yang bisa spending time seperti 2, 3, 4 jam gitu kan, itu bisa dengan santainya menyelesaikan ratusan ribu kode baris, mungkin ribuan kode baris, nggak sampai ratusan ribu, tapi ribuan kode baris, 500 kode baris, ribuan kode baris gitu. Pengalaman, pasti pengalaman.
karena semuanya berjalan slow, santai-santai gitu kan, dengan pengalaman, maka rata-rata kita bisa naik. Sementara gue yang belajar untuk membaca kode orang lain butuh waktu sekitar 1 jam hanya untuk membaca sekitar I don't know like 20 code, 20 baris kode aja, Mister. Dan itu gue belum lanjut ke mana-mana karena gue butuh mempelajari apa namanya ada istilah di luar JavaScript seperti apa monkey patcher gitu kan, dimana itu kita belajar dari apa namanya RPG Maker MV. Dan untungnya kita sudah ada yang namanya AI, Mister. Gue bisa tanya AI, ini kode buat apa fungsinya, cara kerja di mana, itu gue memahami dari situ. Gue memahami, gue nggak hanya cuman untuk mengcopy paste kode, untuk memerintahkan AI untuk menulis kode. Itu bukan tujuan AI, Mister. Kalau tujuan AI itu untuk menuliskan kode karena gue yang ngeprompt, AI bikin kode ini dan itu dengan ini dan itu, oke. Itu easy. But yang paling susah adalah ketika gue harus mempelajari hal itu. I think the problem is like maybe it is like my first flight here. Begini, ini seperti sebuah penerbangan pertama gue ketika gue harus mempelajari JavaScript dan gue harus memahami kode orang lain yang ada ribuan line di sana. Ada ribuan line, and harus really much. Maybe that's it. Maybe that's my problem. To be fair, that is maybe yes. That's gonna be my problem. Is it? Just working. I don't know, people. The same. Maybe we just lost here. Gue merasa feeling lost, dimana gue merasa everything yang kita lakukan almost like for nothing, dan gue harus deal with it, or dalam jangka waktu pendek gue harus melakukan sesuatu, atau gue harus pindah dari sini ke tempat lain untuk melakukan hal yang lain, people, which is touching the grass. Oh my gosh, my feel is grass. Really, it's like grass. Ya, dia ada di halaman rumah gue itu rumput yang bener-bener rumput, literally beneran rumput, bukan apa-apa. So ketika gue harus menyentuh rumput, berarti gue harus pergi ke halaman rumah dan berjalan-jalan di sana menyentuh rumput, which is there is no people here. Basically, I'm feeling safe. I'm really safe, people, because there is no one here to watch all your craziness. Expect for you, people. Maybe myself from the future, maybe I don't know, some stranger kind of seeing myself. But biasanya rata-rata video gue nggak akan dibaca, nggak akan dilihat oleh orang lain, karena sekalipun mereka mau nonton itu almost impossible karena game kita juga problematik. Oke, bicara dengan game. Kemarin gue bikin game story dialog, udah pakai bantuan AI untuk menulis dialognya, terus gue bahas sedikit. Dan disitulah orang-orang merasa apa men? Yes, people. Bahasanya dia bilang itu terbalik. What the hell? Your Majesty untuk King, Your Highness untuk Princess harusnya, tapi gue kebalik. Ya what? No, I don't care. Bahasa Inggris bukan bahasa pertama gue anjir. Kalau misal gue tulis bahasa Indonesia juga gak masalah. Mungkin gue akan nulis game dengan dialog bahasa Indonesia di depannya, oke? Ke depannya, oke? Karena gue gak akan nulis bahasa Inggris lagi dengan dialog bahasa Inggris lagi. Gue akan menggunakan game dengan dialog bahasa Indonesia dengan niat dan intensi yang gue bikin. Terus kemudian disitulah gue akan baru mulai untuk mengkonvert bahasa Indonesia gue ke dalam bahasa Inggris. Whatever happens, oke? Apapun yang terjadilah. Dan gue akan butuh bantuan AI tentu saja untuk menulis bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, dan kemudian mengubah bahasa Inggris menjadi lebih dinamik dengan bantuan AI tentu saja. Oke, yes.
Ternyata bilang seperti ini, exploit, and I just know like ketika gue harus menjelaskan kepada seseorang, maybe you people, ketika gue harus melontarkan segala hal ini, I think I'm feeling like much lighter here. Mungkin memang seharusnya gue bilang every day, just like what I thinking here, I need to spreading all to you, okay? So you feel it too, feel the heat, all of that. So I'm not actually going to talk specifically all Indonesian, but also not English. Karena seharusnya semua orang tahu bahwa gue dari Indonesia. Problemnya adalah kalau misalnya mereka nggak tahu, that's the problem. That is the problem. So ini bukan video vlog, tapi gue melampiaskan pikiran gue yang sekarang di sini. I think it's happening some effect. Good. I don't know what I'm gonna talk here again. I think it's been okay-ish, I guess. I don't know. Dan bagaimana caranya kita harus melakukan berangkat untuk kedepannya? Maybe gue akan, I don't know, like mungkin gue akan mempelajari plugin dari QMovement.js dari RPG Maker MV. Mungkin gue akan ambil dari sana itu RPG Maker MV. Yes, maybe that's the point, that's the rule, that's what I need. Understand the plugin. Mungkin gue nggak perlu refactor all of the RPG Maker MV. That is bullshit. Totally bullshit. You cannot do that, people. Juga ada orang yang di luar sana yang ambisius untuk mengubah RPG Maker MV dengan Pixie JS 454 menuju versi 8. Almost impossible. Yes, karena dua-duanya versi 4 dan versi 8 itu jauh berbeda sekali. Kecuali lu dari dulu udah memang pakai Pixie.js dan udah memahami Pixie.js. Karena tadi pagi aja gue merasa terkecoh. Dalam artian gue pengen mencoba untuk game engine lainnya. I don't know why, tapi gue sering banget merasa bahwa game engine yang gue miliki saat ini gak sepenuhnya powerful, but mungkin karena gue gak melihat full potential di sana. Tapi harusnya kalau misalkan gue bisa melihat full potential di sana, gue bisa mengubah apa yang gue inginkan di situ menjadi lebih mendingan, menjadi lebih baik. Tapi problemnya adalah dari game seperti RPG Maker MV, ketika lu pengen nulis plugin, lu bukan hanya perlu memahami fungsi cara kerja dari dari JavaScript atau dari script atau dari plugin core-nya, plugin intinya. Kalau misalnya lu nggak tahu plugin intinya cara kerjanya bagaimana, maka lu nggak bisa bikin plugin untuk diri lu sendiri atau bikin custom. Karena itu yang terjadi, mister. Apa yang terjadi? Bisa error, bisa terjadi ini, bisa terjadi seperti itu, dan segala macamnya problematik lain. Dan ini terjadi, mister. Problematik, yes, that's problematic, mister. Gue aja belum nyoba untuk menggunakan Qsite. Qsite itu bagus, memiliki Quasius gitu kan. Sayangnya Quasius itu sudah menghilang sejak 2019. Sudah tidak ada lagi. 2018, 19 sudah tidak ada. Itu artinya gue sebenarnya sudah sangat telat untuk masuk ke dalam RPG Maker MV. Karena kita itu masuk di 2022. Dan harusnya gue udah milih RPG Maker MZ. Tetapi RPG Maker MZ tidak punya dukungan plugin yang sangat luas. Bahkan RPG Maker MZ itu pluginnya sangat kecil, yang free. Kecuali yang berbayar banyak banget. Bahkan sebenarnya problematik dari RPG Maker MV forum itu sendiri adalah ketika perubahan plugin yang awalnya gratis menjadi berbayar. Dan semuanya itu kayak biasanya mereka itu kan hobi gitu kan, ada itu sekedar hobi, sekedar plugin normal gitu kan. Mereka itu nggak berpikir untuk bikin menjadi berbayar gitu loh. Tapi
Yang terjadi adalah di forum itu ada huru-hara ini dan itu segala macam yang mungkin itu konspirasi, ya mungkin ini seperti itu adalah berada di luar negeri. Oke. Itu hanya custom, itu adalah sebuah komunitas kecil, Mister. Yes, people. Bayangkan aja, Mister. Dari 280 juta, mungkin lebih, mungkin billion, triliunan orang yang berada di bumi saat ini. Span of this event cycle, ya. Event cycle yang terjadi di sini itu hanya cuma sekedar apa ya, men? Cedik gitu kayak, cuma setetes air gitu di dalam luasnya danau. Gitu. Karena kalau misalkan lu berpikir game itu penting, kalau misalkan gue berpikir bahwa apa namanya, problem yang gue miliki seperti Wingkowati dan segala macam ini penting banget, percayalah itu nggak penting sama sekali. Gue belajar itu dari Benix Investment Group, ya. Itu sebenarnya dia bukan tutor tapi memberikan wawasan yang bagus, kayak percayalah bahwa bisnis yang lo miliki itu nggak penting, nggak sepenting itu. Ya benar. Apa yang gue merasa perebutkan itu, apa yang gue merasa ingin gue rebutkan adalah sebuah tempat, sebuah ekosistem yang sekecil ini, kecil banget ini, di antara ekosistem kecil lainnya yang jauh lebih berbeda. Dan gue di ekosistem yang kecil ini berharap bahwa semua orang mengenal gue. Padahal gak mungkin, Mister. Gak mungkin. Katakanlah, untuk seorang game indie developer yang mencoba ingin terkenal, itu paling pol, ya. Orang yang mau main game indie itu hanyalah developer indie, Mister. Gak mungkin game indie ini dimainkan sangat luas oleh masyarakat yang mereka itu biasanya lebih suka main game dengan grafik yang sangat bagus seperti Red Dead Redemption 2, Last of Us, mungkin game-game yang lebih baru lagi seperti Horizon Zero Dawn, Monster Hunter World, segala macam tahun 2026 gitu kan. Mungkin dengan game-game tembak-tembakan segala macamnya. Atau mungkin mereka yang lebih suka game kayak Dota, League of Legends mungkin. Dan pasar gue indie game ini itu gak akan menyentuh global, bahkan ke pasar mobile, dimana di pasar mobile itu ada banyak nama besar seperti katakanlah Arknight Enfield, ada MiHoYo dengan Genshin Impact-nya, ada juga yang lainnya seperti mungkin Mobile Legends, ada Honor of King. Itu cuma segelintir dari yang lainnya. Mungkin ada game yang suka game story seperti katakanlah Life is Strange, mungkin ada Forgotten End yang gue mainkan gitu. Ada mungkin yang orang yang lebih suka main game arcade, simple, berulang, untuk anaknya bisa. So, I think gue merasa bahwa ekosistem gue sangat kecil dan gue gak perlu begitu minder, tapi gue gak begitu sepenting itu. Tapi apa yang gue lakukan tidak salah sepenting itu, gak sangat gue harus sukses di sini. Nah, mungkin gue akan gagal di sini. Maybe I will fail. I'm not lying. This is like relationship. Maybe I will fail here. I'm not going to be succeed long enough. Maybe I will be buried. Gue merasa bahwa ada ratusan ribu indie game di luar sana yang terkubur, yang terpendam, yang setiap hari rilis di dalam Steam dan tidak mendapatkan attention yang sepenuhnya benar. Gue sering melihat game dev di luar sana dari yang mengeluarkan game di Steam, terutama seperti Unity Engine, ya, dari mereka yang menggunakan Unity Engine, ada Godot Engine, ada Unreal Engine juga, tapi mereka semua tenggelam, Mister. Terus yang untung siapa? Yang untung adalah mereka yang marketnya paling bagus dong. Iya kan? Problemnya adalah gue baru menyadari sesuatu di sini. Marketing itu adalah kegiatan yang lo lakukan berulang kali, konsisten. Misalkan setiap hari Jumat gue upload gambar screenshot game dev gitu kan ke internet selama kurang lebih 1 tahun.
berarti gue sudah bisa dipastikan mendapat viewers yang lebih banyak karena gue melakukannya sering kali, berulang kali. Sedangkan game dev yang gue lihat di Steam itu either mereka gamenya kurang matang atau emang itulah semaksimal yang mereka bisa lakukan, atau mereka kurang viewers, kurang niche, gue nggak tahu bahasanya, kurang niche karena mereka langsung lepas gamenya tapi nggak ada marketing. Jadi tidak ada marketing, gamenya langsung lepas, dikasih di dalam Steam. Apakah itu yang menyebabkan gamenya menjadi tidak populer? Enggak juga. Ada yang berdasarkan sheer of luck, ada yang pakai YouTube sebagai mediasi sebagai interaksi antar pengguna. Gue melihat ada JS Game Guru gitu kan, JS Dev Game Guru gitu kan di dalam YouTube, yang gue melihat bahwa dia mengatakan kalau misalkan gue menaruh video gue di YouTube, terus gue bilang apapun di situ, komplain, maka YouTube akan merespon dengan sangat cepat. Yes, kalau lu bahasa Indonesia, kalau lu bahasa Inggris, kalau lu orang kayak gue yang jarang banget penontonnya, yang viewernya tidak mungkin banyak, what will happen? Like, what will happen with all of this? Apa yang akan terjadi dengan semua ini? Gue gak akan mendapatkan feedback yang baik. Gue mungkin akan mendapatkan problematik yang baru. Maybe, who say it will not gonna happen? Probability is not zero, but it can be happening. Kemungkinannya tidaklah 100% penuh, tapi bisa terjadi, Mister. Kita tahu bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu seperti apa. Bayangkan game Indonesia yang paling bagus saat itu. Untuk yang saat itu game yang paling bagus, apa itu? Game Indonesia yang paling bagus saat itu adalah Project Star Space for the Unbound. Itu game Indonesia yang paling bagus, terkenal sampai ke Jepang. Dari siapa men? Dari produsen Indonesia tentu saja, dengan cerita yang menarik, menghayati, memberikan Indonesia, bagaimana dalam Indonesia itu ada budaya yang dimasukkan banyak banget, mulai dari keroncong, mulai dari sekolahnya, mulai dari ada Nyi Roro Kidul, mulai dari Garuda dan segala macamnya gitu kan. Itu kan budaya Indonesia dimasukkan, di pack gitu kan, dikomersilkan dalam sebuah game. Space for the Unbound itu sangat populer, sangat terkenal di luar negeri. Tapi Indonesia sendiri bilangnya apa, Mister? Wah, itu game buruk, itu game pistol. Game pistol yang buruk. People, please tolong. Kalau di Jepang aja sampai dapat penghargaan, kok di Indonesia nggak dapat penghargaan? Why? Why this is happening? Kan pertanyaan gitu. Kemudian yang gue sayangkan berikutnya adalah The Troublemaker 2. Gamenya terkenal di Indonesia, bagus banget, gue suka. Tapi di luar negeri dikatakan sebagai duplikatnya Yakuza aja. Jadi mereka bilang kayak Troublemaker 2 itu kayak kayak Yakuza tapi di copy paste, cuman kualitasnya sangat rendah gitu. Padahal di Indonesia sangat bagus. What happened here? Apa yang terjadi di sini? Something happened kan? Ada sesuatu yang terjadi kan? Anyway, that's it. That's all I've been thinking. Actually, not all of them. But I think I have some resolution for why I want it. It's not like I will get all of them, but maybe I will get not all of them, though. Maybe some of them.